warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Sahiri, Ibu Dwi. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya, Pak. Nah, bahagia sekali kita bisa berkumpul di sini ya, Bu Yuli, Pak Sahiri. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan sebuah coaching pada CDP Angkatan 7. Sebelumnya kami perkenalkan, di sini saya sendiri Rohmana sebagai observer, dan di sini sebelah kanan saya adalah Pak Sahiri, Pak, sebagai coach, dan sebelah kiri saya adalah Ibu Juliana Astuti sebagai coach. Baik, sebelum kita melakukan coaching ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita melakukan ini, saya akan bertanya dulu kepada Pak Sahiri selaku coach ya Pak ya. Nah, dalam melakukan sebuah coaching ini tentunya ada beberapa tahapan atau beberapa langkah yang akan Pak Sahiri gunakan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Pak Sahiri lakukan dalam percakapan coaching ini Pak? Baik, kemana? Insya Allah rubrik percakapan coaching yang akan saya gunakan, saya itu akan menggunakan alur tirta, di mana alur tirta ini urutannya adalah mengajukan tujuan atau menanyakan tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, dan kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi alur tirta yang akan saya gunakan seperti itu. Oke, adalah alur tirta ya Pak ya yang akan Pak Sahiri gunakan. Nah, terus kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sahiri kembangkan dari percakapan coaching ini Pak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 kemana, yaitu adalah present atau kehadiran penuh. Jadi saya ingin benar-benar hadir sepenuhnya di dalam coach atau coaching ini. Kemudian yang kedua itu adalah kompetensi mendengarkan aktif. Jadi saya ingin menjadi seorang pendengar yang baik, mendengarkan segala keluh kesah dari Bu Juli, kemudian mendengarkan juga ide-ide yang akan disampaikan oleh Bu Juli. Jadi itu kompetensinya. Kemudian yang ketiganya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga apa yang diungkapkan oleh atau yang dipendam oleh Bu Juli itu keluar semua, baik itu ide maupun permasalahannya. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya ungkapkan. Dari kira-kira dari ketiga kompetensi itu, kompetensi apa yang paling spesifik yang ingin Pak Sahiri observasi dalam percakapan coaching ini Pak? Yang ingin saya coba untuk diobservasi itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bukan. Jadi kompetensinya itu satu yang ingin benar-benar ingin saya identifikasi, apakah saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, berarti mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan perkembangan yang diinginkan Pak Sahiri itu apa Pak? Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya berharap Bu Yuli itu bisa mengeluarkan semua ide-idenya dalam memecahkan masalah seperti itu. Iya, berarti kenapa melakukan pertanyaan berbobot itu tadi berarti coach ingin menggali potensi-potensi yang ada pada coach, dan biar coach itu memiliki sebuah ide-ide baru atau solusi-solusi dalam permasalahannya itu ya Pak Sahiri ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita di sini sudah melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sahiri selaku coach. Langkah-langkah apa yang akan dia lakukan sudah Pak Sahiri sampaikan secara jelas. Nah, sekarang kita akan masuk pada alur coaching. Untuk itu saya persilakan pada Pak Sahiri dan Ibu Dwi Juliana Astuti. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sahiri. Waalaikumsalam Bu Yuli, apa kabar? Baik Pak, saya baik. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke, keluarga di rumah sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke Pak. Bu Yuli, ada apa nih sore-sore ke tempat saya? Apakah ada keperluan? Oke.
Baik Pak, saya ingin sekali ketemu Bapak, tapi belum ketemu waktunya Pak. Nah ini kesempatan yang baik saya bisa ketemu dengan Pak Sahiri. Sebenarnya sih ada beberapa masalah Pak yang ingin saya ungkapkan. Semoga Pak Sahiri tidak sibuk dan sedang berbahagia nih suasana hatinya. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah untuk hari ini saya sehat, saya juga insya Allah sedang bahagia. Kira-kira permasalahan seperti apa Bu Yuli yang Ibu hadapi? Oke Pak, begini Pak, saya punya siswa, salah satu siswa di kelas saya dalam pembelajaran, sebut saja namanya Eka ya Pak. Nah anak itu kurang percaya diri Pak, anak itu sekarang jadi tertutup, kemudian anak itu jadi minder Pak. Padahal saya akan membawanya dalam lomba mendongeng bahasa Inggris tingkat kabupaten Pak. Oh, jadi itu ya, jadi yang dihadapi oleh Bu Yuli. Bu Yuli menghadapi anak yang ingin Bu Yuli ajukan untuk lomba di tingkat kabupaten, tetapi anak ini justru minder, justru tidak percaya diri. Betul Pak, betul. Seperti itu Pak. Kira-kira yang menyebabkan dia tidak percaya diri atau dia minder itu apa ya Bu Yuli? Oke. Jadi persoalannya seperti ini Pak. Pada tahun lalu saya mengajak Eta untuk lomba mendongeng bahasa Inggris atau storytelling contest di kabupaten. Kebetulan anak ini gagal Pak. Jadi karena kegagalan itu, nah Eta ini merasa trauma Pak, merasa rendah hati. Bahkan dia merasa menutup diri bahwa dia tidak punya kemampuan lagi untuk mengikuti lomba. Seperti itu Pak. Oh, jadi yang menyebabkan dia minder itu dari apa yang disampaikan Bu Yuli, bahwa dia gagal, dia merasa minder karena dia gagal di tahun lalu. Betul Pak, betul. Nah, kalau dari pandangan Bu Yuli, dari pengalaman tahun kemarin yang membuat dia gagal itu apa kira-kira Bu Yuli? Iya, seperti ini Pak. Dia itu siswa yang paling pintar Pak di kelasnya. Kemudian dia juga bisa menghafal bahasa Inggris dengan cepat. Untuk kosakata, untuk intonasi, kemudian untuk performa, itu tidak usah diragukan lagi. Tapi masalahnya ketika mau lomba Pak, dia itu sakit Pak, tidak enak badan. Kemudian yang paling dikhawatirkan saya itu terjadi, ternyata dia itu mabuk kendaraan Pak. Jadi ketika dia itu harus naik kendaraan roda 4 itu pasti dia merasa mual, kemudian keringat dinginnya keluar, kemudian dia hilang konsentrasi. Ketika dia dipanggil nomor urutnya jadi blank gitu Pak. Jadi dia saya nggak tahu mau ngapain, padahal dia paling pintar di sekolahnya. Itu yang membuat dia merasa minder dan merasa gagal untuk melakukan aktivitas yang sama Pak. Oh ya, berarti permasalahannya itu bukan di anaknya, di tingkat kecerdasannya ya, bukan di kemampuannya, bukan di kompetensi, tapi lebih ke pada saat dia akan berlomba, pada saat dia akan performa, dia itu dalam keadaan sakit, dan sakitnya bukan sakit ini, tapi sakit karena mabuk kendaraan ya. Betul, Pak. Ini ya, jadi yang mengganggu dia ketika performa, jadi bukan permasalahan di akademiknya. Kira-kira dari permasalahan yang tadi, solusi-solusi apa yang akan Ibu Yuli ajukan atau Ibu laksanakan? Oke, begini Pak. Makanya saya menemui Bapak, ada yang solusi yang ingin disampaikan, barangkali nanti solusi saya kurang tepat atau solusi saya Bapak punya solusi yang baik gitu nih Pak. Jadi seperti ini, nanti saya akan melakukan upaya untuk anak ini ketika nanti naik kendaraan, saya meyakinkan atau bahasa Inggris itu make sure bahwa anak ini itu dalam kondisi baik, secara sehat, secara fisik Pak. Kemudian secara mental juga dia sudah siap untuk lomba. Mungkin karena jarak dari sekolah saya ke kabupaten itu jauh, mungkin solusinya karena dia takut menggunakan roda 4, jadi akan kami bawa dengan menggunakan roda 2 Pak. Kemudian juga saya juga akan membekali lagi nih Pak, biar dia tidak minder karena kemarin tampil kurang maksimal tahun lalu. Saya ada beberapa solusi Pak. Yang pertama, saya akan memberikan pelajaran yang lebih intens, yaitu jam pelajaran. Saya akan melatih lagi si Eta ini agar menjadi pribadi yang percaya dirinya tumbuh.
Kemudian yang kedua, saya akan mengadakan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini saya lakukan adalah untuk mencetak siswa-siswa yang siap saing. Ya, jadi untuk sekolah-sekolah yang lain mengenal kami itu adalah berpotensi dalam pelajaran bahasa Inggris. Secara bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa global yang kalau kita menggunakan media sosial, membuka laptop, pergi ke ATM, atau bahkan sekarang berkomunikasi aja sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya memberikan paradigma kepada siswa bahwa betapa pentingnya menggunakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir Pak, yang akan saya lakukan adalah saya akan melaksanakan one day one paragraph. Jadi satu hari saya akan menyuruh siswanya menghafal satu paragraf. Bisa mengirimkan saya lewat voice note atau video. Nah, video ini saya bebaskan Pak. Boleh anak berkreasi sebagus mungkin, boleh menggunakan aplikasi Canva, boleh menggunakan aplikasi TikTok, Kini Master, atau banyak aplikasi yang menumbuhkan kreativitas siswa dalam pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu Bapak. Tadi udah luar biasa ya ide-ide yang disampaikan oleh Bu Yuli. Yuli akan mengadakan ekstrakurikuler, kemudian juga tadi saya dengar Ibu Yuli akan mengadakan program one day one paragraph, kemudian Saya akan mengadakan pelajaran, ya. Memberikan tugas membuat video. Ya, betul, Pak. Itu ide-ide yang luar biasa. Tapi mungkin bisa Ibu Yuli bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Nah, kira-kira ada tidak guru di sekolah Ibu Yuli yang bisa Ibu Yuli ajak untuk berkolaborasi? Baik Pak, baik. Kalau untuk saya melibatkan guru-guru pasti ya Pak ya. Jadi langkah yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya akan berkoordinasi dengan guru BK. Karena guru BK di sekolah saya adalah bertujuan membuka pikiran siswa, kemudian agar mereka tahu ketika mereka mempunyai rencana, mungkin mempunyai jalan keluar, yaitu dengan guru BK. Kemudian saya juga akan mengajak wali kelasnya Pak di sini agar wali kelasnya itu memantau perkembangan si Eta ini. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan home visit Pak, atau door to door. Saya akan menemui orang tuanya si Eta ini. Saya juga akan memberikan solusi baik bahwa orang tuanya Eta juga harus memberikan motivasi. Jadi bukan hanya dari pihak sekolah saja, tapi pihak keluarga itu sangat berperan penting dalam kemajuan prestasi siswa. Begitu Pak. Ya, luar biasa. Tadi jadi Bu Yuli juga akan berkolaborasi tadi dengan guru yang lain. Kemudian juga tadi akan melakukan home visit ya, Betul, atau Pak. kunjungan ke rumah, memberi motivasi ke anaknya dan juga memberi motivasi kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya diharapkan memberikan juga dukungan. Jadi seperti itu. Kemudian kira-kira ada langkah lain Bang, terutama untuk menghadapi yang mabuk kendaraannya. Oke Pak, mungkin saya akan 1 jam atau setengah jam sebelum anak berangkat, saya memastikan bahwa kondisinya itu baik. Kemudian saya juga akan memberikan obat agar tidak mabuk kendaraan. Kan banyak tuh Pak diberikan di apotek Pak, ada yang cair, ada yang tablet dan lain-lain. Jadi sesuai dengan kondisi siswa. Atau saya bisa memeriksakan dulu ke guru bagian UKS-nya Pak, bahwa ini anak sudah siap untuk mengikuti lomba. Seperti itu Pak. Yes. Ya, itu dari luar biasa dari apa yang disampaikan oleh Bu Yuli, ide-idenya untuk meningkatkan kompetensi dan juga ikut untuk meningkatkan performanya. Nah, kira-kira dari rencana-rencana yang disampaikan oleh Bu Yuli, kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Oke baik Pak, karena ini adalah hari Selasa ya Pak, mungkin besok hari Rabu saya akan melakukan aksi nyata kepada siswa Eta ini Pak. Tadi rangkaian-rangkaian yang saya akan upayakan akan saya laksanakan besok pagi Pak, jadi segera mungkin agar bisa teratasi. Luar biasa, jadi secepat gerakan cepat ya, begitu masalah ketemu, solusinya ketemu, langsung action untuk dicarikan atau dilaksanakan. Saya doakan ya Pak ya. Ya siap, bisa doakan. Oh ya, nanti untuk hasilnya dari hasil lomba, kemudian dari hasil bimbingannya juga saya ingin tahu ya perkembangan aksi Eta ini seperti apa. Saya juga ingin tahu, jadi tolong nanti kalau ada Ibu, ada sayang, silakan Ibu coaching lagi dengan saya ingin mendengarkan perkembangannya. Pasti Pak, itu akan saya lakukan Pak, dengan senang hati Pak.
Oke. Itu jadi ya udah rangkaiannya dari coaching yang sudah kita lakukan. Nah, perasaan yang Ibu Yuli rasakan setelah di coaching bagaimana, Bu? Oke, perasaan saya itu tadi kan saya galau ya Pak ya, cemas, kemudian saya merasa aduh, saya mau bertanya kepada siapa, ternyata ketemu Pak Sahiri, saya merasa lega Pak, saya merasa saya menemukan jalan keluar dari permasalahan saya juga mendapatkan pencerahan Pak, saya juga semakin bersemangat dalam memberikan ilmu kepada peserta didik saya Pak, saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak, semoga kedepannya saya menjadi guru yang selalu dinantikan budayanya untuk siswa Pak. Amin. Dan saya juga doakan semoga ETA ini bisa berhasil menjadi juara di dalam lombanya. Seperti itu. Amin, amin Pak. Ya, alhamdulillah acara coaching sudah selesai dilaksanakan oleh Pak Sahiri dan Ibu Dwi Yuliana Astiti. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat bermanfaat ya Pak ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menanyakan pada Pak Sahiri, Pak ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini? Apa indikator pencapaian pengembangan yang Pak Sahiri inginkan dari percakapan coaching ini? Baik, Bu Mana, saya kan tadi menyampaikan bahwa saya ingin kompetensi yang diutamakan itu adalah menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu Mana. Ya. Dan saya rasa tadi saya sudah melakukannya, termasuk menjadi pendengar yang baik, termasuk juga dengan kehadiran penuh saya benar-benar mendengarkan, benar-benar hadir sepenuhnya di dalam coaching ini. Seperti itu, Bu Man. Oh iya, terima kasih Pak Sahiri. Nah, di sini saya sebagai pengamat coach, di mana coachnya adalah Pak Sahiri. Nah, dalam hal tujuan, Pak Sahiri itu sudah bagus sekali ya, sudah menanyakan pada Ibu Yuli, dan diskusi ini nanti ujungnya akan dibawa kemana, terus jalan akhirnya juga gimana. Lalu untuk identifikasi masalah itu juga pertanyaan-pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan membuat Bu Yuli itu menceritakan apa masalah yang Ibu Yuli hadapi. Terus Bu Yuli juga bisa sebagai coach juga bisa menyampaikan ide-ide baru atau solusi-solusi yang akan dia lakukan dalam permasalahan ETA tadi ya Bu ya. Terus untuk peran coach yang itu juga memberikan solusi, tetapi Pak Sahiri cuma menjembatani saja ya Bu ya, dalam menemukan, namun Bu Yuli ini menemukan sendiri solusinya seperti apa akhirnya. Dan untuk selanjutnya adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Yuli juga, itu permasalahan dia itu nanti akan memberikan sebuah ide-ide baru kepada siswanya itu yang kurang percaya diri dalam mengikuti lomba. Itu memang sudah diketahui, sudah diidentifikasi permasalahannya apa ya Bu Yulia, terus dilakukan solusinya dan nanti akan dilaksanakan kepada ETA tersebut, solusi-solusi apa agar ETA itu mau melaksanakan lomba dan tidak minder atau hilang rasa percaya dirinya. Nah, untuk pada tahap tanggung jawab juga coach sudah membimbing Bu Yuli dengan baik untuk membuat komitmen. Tadi sudah dilakukan, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan komitmen tersebut. Terus juga menjalankan komitmen itu nanti mungkin akan meminta bantuan dan untuk mengingatkan pada rekan sejawat Ibu Yuli ya Bu ya. Nah, baik, yang terakhir adalah kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching ini? Ya, baik, gimana? Untuk coaching berikutnya mungkin saya ingin meningkatkan kehadiran penuh, gimana? Saya ingin hadir sepenuhnya di dalam coaching. Jadi kalau ada kesempatan coaching lagi, saya ingin kompetensi yang saya meningkat dari saya itu adalah kehadiran penuh. Oke. Terima kasih Pak Sahiri, Ibu Yuli atas waktunya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, coaching kali ini sudah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.